Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di video kali ini, Archil Film kembali akan mengulas alur cerita dari sebuah film rilisan tahun 2007 berjudul Disturbia. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita on the way ke pembahasan filmnya. Play and enjoy. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ayah bersama putranya yang bernama Kel Break. Mereka tengah menikmati waktu bersama dengan pergi memancing. Di tengah perjalanan pulang, mobil mereka mengalami kecelakaan hebat yang menyebabkan ayah Kel meninggal di tempat. Sejak saat itu, Kel menjadi sosok remaja yang pendiam dan tidak pernah semangat dalam hari-harinya. Kel selalu menyendiri dan sesekali mengingat tentang peristiwa kecelakaan itu. 1 tahun berlalu setelah kematian ayahnya, Kel masih menutup diri. Suatu hari di sekolah, Kel tengah dimarahi oleh gurunya karena tertidur saat jam pelajaran. Guru tersebut mengatakan kepada Kel bagaimana pendapat ayahnya jika mengetahui bahwa Kel sekarang menjadi anak yang pemalas. Mendengar perkataan itu, Kel sangat marah dan menghajar gurunya tersebut hingga jatuh terkapar. Akibat perbuatannya tersebut, Kel ditangkap oleh hakim dan mendapat hukuman yaitu ditahan di dalam rumah selama 3 bulan. Kel hanya diperbolehkan keluar atau berjalan sejauh 100 kaki dari sebuah alat monitor yang terpasang di kakinya. Karena hal itu, tentu membuat Kel tidak bisa beraktivitas bebas. Singkat cerita, awalnya Kel menikmati masa skorsingnya dengan terus bermain game atau menonton TV di rumah. Namun ibunya tidak tahan melihat Kel yang terus di depan layar hanya bermain game. Alhasil ibu Kel memutus semua akses internet dan kabel TV agar Kel bisa melakukan hal lain yang lebih bermanfaat. Setelah mencari-cari ide tentang apa yang akan dilakukannya, akhirnya Kel memiliki rencana baru agar dirinya tidak bosan, yaitu mengawasi lingkungan sekitarnya menggunakan teropong miliknya. Hal itu akan menjadi hobi barunya selama menjalani hukuman di rumah. Karena hobi barunya itu, pada akhirnya Kel mencurigai tetangganya yang bernama Robert Turner. Kel melihat saat Robert pulang ke rumahnya dengan mobilnya yang penyok. Seketika itu, Kel mengingat sebuah siaran berita baru-baru ini tentang seorang pembunuh berantai dari Texas dengan mobil yang penyok juga. Atas kecurigaan itu, Kel menceritakan kepada sahabatnya bernama Ronnie. Kel juga menceritakan semua tetangga-tetangganya yang selama ini ia awasi, termasuk tetangganya yang merupakan cewek cantik bernama Ashley Kirsten. Ronnie pun ikut antusias dengan apa yang dilakukan oleh Kel. Ia pun ikut mencoba memata-matai Ashley menggunakan teropongnya. Namun sialnya, ternyata Ashley menyadari bahwa dirinya dimata-matai oleh Kel dan Ronnie. Lalu Ashley pun mendatangi rumah Kel. Namun ternyata Ashley justru mengajak berkenalan kepada Kel dan Ronnie. Mereka pun pada akhirnya menjadi akrab. Setelah mengenal satu sama lain, Kel dan Ronnie menceritakan tentang pembunuhan berantai itu kepada Ashley. Dan siapa sangka ternyata Ashley tertarik dan ikut bergabung bersama Kel untuk memata-matai Robert Turner tetangganya tersebut. Di malam harinya, Kel kembali mengintip ke rumahnya Robert. Ia melihat seorang wanita berambut merah yang baru saja pulang bersama Robert. Ashley pun ikut mengawasi menggunakan teropong. Namun belum ada hal yang mencurigakan terhadap laki-laki tua itu. Setelah Ashley dan Ronnie pulang, Kel yang kembali mengintip rumah Robert terkejut ketika melihat wanita yang dibawa oleh Robert terlihat seperti ingin melarikan diri. Terlebih ketika wanita itu berhasil tertangkap oleh Robert, membuat Kel panik dan tidak sengaja membuat flash kamera yang ia gunakan menyala. Lalu Kel kembali menggunakan teropongnya dan mengarahkan ke arah rumah laki-laki itu. Namun ternyata Robert sudah menyadari dan sedang melihat ke arah Kel. Kel pun semakin panik karena aksinya sudah diketahui. Dengan cepat, ia pun menelpon Ronnie dan menjelaskan bahwa Robert Turner telah membunuh wanita berambut merah itu. Namun ternyata wanita berambut merah yang berada di rumah Robert Turner itu tiba-tiba keluar dari rumah dan menaiki mobil seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya saat Kel pergi ke dapur dan hendak mengambil sesuatu dari kulkas,
Kel terkejut melihat Robert Turner sudah berada di dapurnya. Robert Turner berniat untuk menemui ibunya Kel, dan mereka pun mengobrol. Pada malam harinya, seperti biasa Kel melakukan kebiasaannya, yaitu memata-matai Ashley. Namun ia merasa kesal dan cemburu karena Ashley tengah mengadakan pesta bersama teman-temannya. Lalu Kel mengacaukan pesta tersebut yang membuat Ashley datang ke rumah Kel dan memarahinya. Namun di saat itu juga, Kel mengatakan yang jujur tentang perasaannya kepada Ashley. Tak lama kemudian, Kel dan Ashley tidak sengaja melihat Robert sedang menyeret sebuah kantong besar ke garasi rumahnya. Kel dan Ashley mencurigai kantong yang diseret oleh Robert tersebut karena terlihat terdapat darah di kantong itu. Keesokan harinya, Kel memerintahkan Ronnie untuk menyelidiki isi garasi rumah Robert Turner. Ronnie mencoba masuk ke dalam mobil Robert agar bisa mendapatkan pembuka garasi tersebut. Sedangkan Ashley ditugaskan untuk mengikuti Robert ke supermarket agar ia bisa memberitahu Ronnie dan Kel jika Robert pulang. Ronnie akhirnya berhasil mendapatkan kode garasi rumah Robert dan segera keluar dari mobil itu. Sementara Ashley yang masih mengawasi Robert sempat kehilangan jejak dan ia pun mulai panik. Namun tiba-tiba Robert muncul di depan mobil Ashley dan masuk ke dalam mobil tersebut. Robert mengatakan kepada Ashley bahwa ia hanya ingin menikmati privasi kehidupannya. Lalu Robert pun pergi begitu saja meninggalkan Ashley. Di malam harinya, Ronnie baru teringat bahwa ia tidak sengaja meninggalkan ponselnya di dalam mobil Robert. Ia pun sangat panik. Lalu ia memutuskan untuk mengambil ponselnya kembali. Dengan membawa sebuah kamera, Ronnie masuk ke dalam garasi rumah Robert, sedangkan Kel mengawasinya menggunakan teropong miliknya. Saat sudah masuk ke garasinya, Ronnie berhasil mendapatkan ponselnya. Lalu Kel menyuruh Ronnie untuk mengecek sebuah kantong yang sebelumnya ia lihat saat dibawa oleh Robert. Namun tiba-tiba pintu garasi itu pun tertutup yang menyebabkan Ronnie terjebak di dalamnya. Ronnie juga mengatakan kepada Kel bahwa ia merasa seperti ada seseorang yang berusaha mengejarnya di dalam garasi itu. Karena merasa panik, Ronnie pun berlari dan bersembunyi di dalam rumah Robert. Sementara Kel yang merasa khawatir kepada Ronnie, ia pun berlari keluar dan mendatangi rumah laki-laki itu. Sampai-sampai ia lupa bahwa ada alat monitor di pergelangan kakinya, yang menyebabkan alat tersebut pun menyala. Tak butuh waktu lama, mobil polisi pun datang menghampiri rumah Robert. Kel mengatakan bahwa sahabatnya Ronnie dalam keadaan bahaya dan akan dibunuh oleh Robert Turner. Tak lama kemudian, Robert pun keluar dari rumahnya dan membiarkan polisi mengecek ke dalam rumahnya itu. Namun saat menggeledah garasinya, Ronnie ternyata tidak ditemukan. Kel juga menyuruh polisi untuk mencari kantong yang ia curigai berisi mayat di dalamnya. Namun saat polisi membuka kantong tersebut, ternyata di dalamnya berisi sisa bangkai rusa yang telah ditabrak oleh Robert sebelumnya. Singkat cerita, ibu dari Kel mendatangi rumah Robert untuk meminta maaf atas ulah dari anaknya. Sementara itu, Kel di rumah tiba-tiba ia dikejutkan oleh kemunculan Ronnie yang ternyata masih selamat. Lalu Ronnie menunjukkan hasil rekamannya kepada Kel, dan benar saja, di dalam garasi itu terlihat seperti terdapat kantong plastik yang berisi mayat di dalamnya. Kembali ke ibu Kel yang kini masih berada di rumah Robert. Saat akan pulang, tanpa diduga Robert menghantamkan kepala ibunya Kel ke tembok hingga pingsan. Lalu Robert mendatangi rumah Kel. Ia juga memukul Ronnie dari arah belakang menggunakan tongkat. Kel yang mengetahui ada Robert akhirnya mencoba melawan laki-laki psikopat tersebut. Hingga terjadilah perkelahian. Namun sayangnya Kel berhasil dikalahkan dan disekap oleh Robert Turner. Di saat itulah Robert mengatakan kepada Kel bahwa ia akan menjebak Kel atas pembunuhan sahabat dan ibunya sendiri. Kel dipaksa oleh Robert untuk menuliskan sebuah surat pengakuan kepada polisi. Dengan situasi penuh kepanikan itu, mau tidak mau Kel menurutinya. Namun untung saja tak lama datang Ashley yang tiba-tiba menyerang Robert. Hingga terjadilah perlawanan Kel dan Ashley terhadap Robert sang psikopat itu dan berhasil mengalahkannya. Ashley segera membuka ikatan Kel, namun ternyata Robert sang psikopat masih selamat. Ia pun mendobrak pintu dan mengejar Kel dan Ashley.
Kel mengajak Ashley untuk kabur dengan melompat dari jendela ke kolam renang milik Ashley. Setelah berhasil lolos, dengan cepat Kel masuk ke rumah Robert untuk mencari ibunya. Dengan menggunakan gunting rumput, Kel berusaha membobol pintu rumah dari Robert. Di sisi lain, Ashley bersembunyi sambil menghubungi polisi. Kel yang kini berhasil masuk ke rumah Robert, ia masuk ke dalam sebuah ruangan yang terlihat sebuah ruangan operasi. Kel juga menemukan sebuah KTP dan sebuah wig berwarna merah milik wanita yang sebelumnya datang ke rumah itu. Ternyata benar saja Robert telah membunuh wanita itu dan memakai wignya untuk keluar rumah dan berhasil mengelabui Kel. Kini polisi sudah datang dan mencoba melacak monitor Kel di dalam rumah Robert sang psikopat. Namun tak butuh waktu lama, polisi itu pun harus tewas terbunuh oleh Robert Turner. Kembali lagi ke Kel. Ia masih mencari keberadaan ibunya. Kel tak sengaja melihat sebuah ruangan bawah tanah, lalu ia pun terjatuh ke dalam tempat itu yang terdapat kolam di dalamnya. Kolam tersebut berisi mayat-mayat yang sudah membusuk. Ia pun segera keluar dari tempat itu, dan Kel pun berhasil menemukan ibunya dalam kondisi tangan terikat dan tersekap. Tiba-tiba Robert sang psikopat itu muncul dan akan membunuh Kel. Lalu ibunya Kel menusuk kaki sang psikopat itu yang membuatnya menjerit kesakitan. Kesempatan itu Kel gunakan untuk membalas dengan menusukkan gunting rumput kepada Robert hingga tewas. Akhirnya Kel dan ibunya pun keluar dengan selamat. Akibat peristiwa itu, Kel pun dibebaskan dari hukumannya dan alat monitor itu pun dilepaskan dari pergelangan kakinya. Di akhir film terlihat Kel yang kini tengah bersama Ashley. Mereka pun bermesraan di sofa, kemudian datang Ronnie mengganggunya dengan kamera yang ia bawa. Dan film pun berakhir.